أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman semuanya hari ini dalam kondisi cerah ya, tidak berawat meskipun cuaca di luar sana lagi mendung seperti itu dan sepertinya mau hujan ya hari ini. Semoga teman-teman tidak turun hujan. Maksudnya itu tidak bersedih seperti itu ya. Jadi saya teringat dengan sebuah tulisan yang saya upload di blog ya, terkait dengan hujan kayak gitu ya. Itu kalau nggak salah dulu judulnya itu adalah hujan di pipiku atau apa kayak gitu ya. Jadi itu kiasan aja kayak itu, bahwasanya air mata seperti itu saya kiaskan dengan hujan seperti itu ya. Ya semoga teman-teman semuanya sehat ya. Hari ini kita udah sampai pada pekan yang terakhir ya dari bulan Rajab seperti itu ya, dan berarti pekan depan kita sudah masuk pada bulan Sya'ban seperti itu, dan semoga kita semuanya oleh Allah disampaikan kepada bulan Sya'ban ya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada materi sebagaimana di slide yang telah saya bagikan seperti itu ya. Tadi di awal saya membacakan satu ayat dari Quran surah Al-Isra kayak itu ya, ayat 1 yang di situ Allah mengisahkan kayak gitu ya. Allah menceritakan kayak gitu ya tentang peristiwa Isra Mi'raj seperti itu. Dan itu kayak gitu ya, kalau dalam pandangan saya ketika Al-Quran itu menyebutkan peristiwa Isra Mi'raj itu artinya Allah senantiasa mengingatkan kayak gitu ya, sehingga kalau misalkan kita ada acara terkait dengan Isra Mi'raj kayak gitu ya, itu menurut saya ya sah-sah aja gitu. Kenapa? Karena Allah sendiri juga menyebutkan peristiwa perjalanannya Rasulullah itu dalam Al-Quran seperti itu, sehingga ketika kita itu membaca Al-Quran sampai pada Quran surah Al-Isra ayat 1 kayak gitu ya, kita mengenang, kita mengingat kembali terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj kayak gitu. Tapi kemudian bukan itu teman-teman yang penting ya, teman-teman rahimakumullah semuanya. Yang penting itu sebenarnya kita itu dari peristiwa itu kayak gitu, apa kemudian yang didapatkan oleh Rasulullah seperti itu ya. Terus kemudian apa kemudian setelah berkali-kali kayak gitu ya, mungkin sejak kita kecil itu oleh orang tua kita sudah sering diajak dalam acara pengajian dalam rangka Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW seperti itu ya. Jadi kemudian ada nggak peningkatan kayak gitu? Kalau kita paling ingat pasti dalam setiap pengajian itu kita diingatkan dengan perintah untuk sholat seperti itu ya. Karena memang perintah sholat itu diterima Rasulullah ketika pelaksanaan Isra Mi'raj itu kayak gitu ya. Tapi kemudian yang saya ingin ingatkan ya teman-teman, sungguhnya kalau kita sudah berkali-kali memperingati terkait dengan Isra Mi'raj kemudian selalu dikaitkan dengan sholat kayak gitu ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an itu juga sudah mengingatkan terkait dengan sholat kayak gitu ya. Jadi saya bacakan ayatnya terkait dengan sholat kayak gitu ya. Itu dalam Quran surah Al-Ankabut kayak gitu ya.
Jadi Allah itu telah berfirman kayak gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 ini Allah Subhanahu wa taala itu mengawali ayatnya itu dengan utlu ma uhiya ilaika. Itu bacalah apa yang diwahyukan kepadamu kayak gitu ya. Maksudnya di sini adalah munya adalah memang Rasulullah SAW, tapi kemudian perintah ini pun juga kepada umatnya kayak gitu ya, termasuk kita umatnya Rasulullah SAW, yaitu untuk apa? Utluma uhiya, yaitu untuk membaca apa yang diwahyukan oleh Allah, yaitu minal kitabi, dari Al-Quran kayak gitu, dari kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dimana Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian dilanjutkan dengan wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat kayak gitu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu tanha, mencegah, 'anil fahsya'i, dari perbuatan keji, wal munkar ya, waladzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu adalah suatu perkara yang lebih besar. Wallahu, dan Allah itu ya'lamu, mengetahui, ma tasnaun, apa yang kamu kerjakan. Jadi teman-teman ya, dalam ayat ini ya, kalau kita memseringkan bertahun nih, berarti hampir tiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj seperti itu ya. Maka kemudian kalau kita dapatkan dari pengajian-pengajian itu, yang utama itu adalah terkait dengan sholat, pasti kita diingatkan tentang sholat seperti itu ya. Ternyata Allah juga sudah mengingatkan kita terkait dengan sholat kayak gitu loh di ayat ini. Ternyata Allah mengawalinya dengan apa? Bacalah kayak itu Al-Quran, wa aqimis sholah, kemudian dirikanlah sholat. Artinya itu apa? Artinya itu kalau kita ingin benar-benar sholat tadi itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, nggak cukup kita itu dengan sekedar sholat. Sekedar sholat itu sekedar mendirikan aja, tapi kemudian kita nggak pernah membaca Al-Quran. Di sini Allah memakai kata utlu kayak itu, bukan ikro kayak gitu ya. Maksudnya itu kalau saya nggak salah ingat ya, itu adalah utlu sama ikra'u kayak itu ya, bacalah dengan pakai kata ikra'u sama utlu, itu maknanya lebih dalam utlu kayak itu loh. Wallahu alam kalau ini saya salah ingat ya. Jadi artinya seorang muslim itu kalau memang ingin sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kayak gitu ya, nggak cukup hanya dengan sholat kayak itu loh ya. Sholat yang sekedar aja nggak cukup, itu harus dengan ketentuan-ketentuan sholat yang lainnya, misalkan seperti dengan khusyuk, tumakninah, tahu arti bacaannya, dan berikutnya apa? Baca Quran kayak gitu, harus tahu kayak gitu. Kenapa kok kita sholat? Oh ternyata di Al-Quran ada perintahnya untuk sholat kayak gitu. Terus kemudian isinya Al-Quran itu apa? Sehingga ketika kita tahu isi-isi Al-Quran kayak gitu ya, kemudian kita mendirikan sholat, maka itu untuk mencegah dari keji dan mungkar tadi itu ya. Jadi efek sholat itu akan lebih kuat. Kenapa? Karena kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi ini pesan akhir ya di bulan Rajab ini kayak gitu ya. Maksudnya pesan akhir saya di bulan Rajab ini kayak gitu ya. Karena memang sebentar lagi kan 27 Rajab kayak gitu ya, dan kita biasanya ya sudah sejak kemarin kayak gitu ya, ada pengajian Rajab kayak gitu ya, mengenang peristiwa Isra Mi'raj yang Allah sendiri juga sudah mengingatkan dalam Quran surah Al-Isra seperti itu ayat 1 kayak gitu. Ya itu teman-teman ya untuk mengawali forum kajian online pasca Ramadan hari ini kayak gitu ya, dan semoga yang singkat yang saya sampaikan ini bisa meningkatkan kemauan, niatan dari saya dan teman-teman semuanya untuk kemudian setiap hari baca Al-Quran. Jangan hanya membaca, baca juga terjemahnya bila belum mengetahui artinya. Kalau mau juga baca tafsirnya, kalau mau juga lebih yang dalam lagi mempelajari ilmu-ilmu terkait dengan bahasa Arab, sehingga lebih paham lagi. Ya semoga kita oleh Allah diberikan waktu ya untuk terus belajar dan belajar. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman rahimakumullah, hari ini kita materinya poin ke-59 yaitu berwasiat yang mengandung mudarat. Dan sepertinya hari ini mengingat jam juga, kita hanya akan membahas
satu poin aja, yaitu berwasiat yang mengandung mudarat. Adapun poin ke-60 bermain dadu untuk judi, insya Allah pekan depan seperti itu ya. Nah, untuk poin 59 yaitu berwasiat yang mengandung mudarat kayak gitu ya. Kalau dalam bukunya Syekh Soleh Al-Munajjid itu disebutkan berwasiat yang membahayakan seperti itu ya, dan saya lebih memilih kata mudarat seperti itu. Kenapa? Karena kata mudarat itu maknanya lebih luas daripada kalau dalam pandangan saya itu kata mudarat itu lebih luas maknanya dengan kata membahayakan gitu ya. Jadi membahayakan itu terkategori mudarat juga. Kalau saya buka-buka dalam kamus itu ya mudarat itu ya membahayakan, ya merugikan, kemudian menyulitkan, kemudian menyusahkan, kemudian termasuk juga membahayakan gitu. Jadi cakupannya itu lebih luas kayak gitu ya. Makanya kemudian saya memilih kata yang lebih luas yaitu mudarat seperti itu, sebagaimana nanti yang ada dalam Al-Quran maupun juga Al-Hadis menggunakan kata mudarat kayak gitu. Untuk bahasan ini kita akan bahas 3 hal. Yang pertama adalah 4 hal ya. Yang pertama itu adalah wasiat, apa itu definisinya. Kemudian yang kedua adalah hukum berwasiat. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam wasiat. Kemudian yang tiga hal yang akan kita bahas ya teman-teman. Sekarang kita mulai dulu dengan bahasan yang pertama, wasiat apakah definisinya kayak gitu ya. Jadi kalau kita merujuk ke Al-Quran seperti itu, kata wasiat kayak gitu itu ada dalam beberapa ayat dalam Al-Quran kayak gitu ya. Baik itu yang menggunakan isim wasiatun atau kemudian pakai fiil ya, waso kayak gitu. Nah, saya ambilkan yang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 132 kayak gitu ya. Jadi itu terkait dengan wasiatnya Nabi Yakub kayak gitu ya. Jadi di situ dalam ayat 132 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub kayak gitu. Jadi di ayat itu teman-teman ya, di situ ada kata wasso ya, berwasiat kayak gitu. Dan telah berwasiat ya dengannya Ibrahim kepada anaknya dan juga demikian pula Yakub kayak gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kan punya anak namanya Ismail sama Ishak kayak gitu ya. Terus kemudian Ishak nanti kan punya anak namanya Yakub gitu. Jadi Yakub itu adalah cucunya Nabi Ibrahim kayak gitu. Nah, terus kemudian ada juga yang menggunakan kata wasiat, langsung kata wasiat. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 kayak gitu ya. Jadi di situ sebentar saya bukakan ayatnya. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Di situ ada kata wasiyah kayak gitu ya, wasiat kayak gitu. Kalau tadi itu waso, dia itu adalah berwasiat kayak itu, fiilnya kayak gitu ya. Untuk kata kerja kayak gitu. Terus kemudian kalau dalam 180 Al-Baqarah tadi itu dia berupa isim wasiyah kayak gitu. Terus kemudian ada juga dalam Quran surah An-Nisa. Quran surah An-Nisa ayat 11-12 kayak gitu ya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 11-12 itu di situ ada wasiyatin yusi. Nanti teman-teman bisa baca ya, ini ayatnya panjang kayak gitu ya. Terus kemudian dalam ayat 12 itu juga ada ya mimbadi wasiyatin yusina ya. Jadi ini yang berwasiat seorang wanita. Kemudian lanjutannya ayatnya mimbadi wasiyatin tusuna ya, yang laki-laki yang berwasiat kayak gitu. Maka kemudian kelanjutannya juga ada wasiyatin yuso kayak itu ya, diwasiatkan ya oleh orang-orang yang hendak ya, yang mendekati ajalnya kayak gitu ya. Jadi dari beberapa ayat tadi itu kayak itu ya teman-teman ya. Maka kemudian kita itu bisa
mengambil sebuah definisi kayak gitu ya. Kalau secara bahasa kan wasiat itu dia pesan-pesan, tapi kemudian secara istilah syariat kayak gitu ya, apa kemudian definisinya yang lebih, maksudnya cakupannya yang lebih umum kayak gitu ya. Jadi dari beberapa ayat tadi itu kalau saya bisa mengambil sebuah definisi kayak gitu ya. Jadi wasiat itu adalah pesan-pesan khusus kayak gitu. Jadi tidak hanya terkait dengan harta aja kayak gitu pesan khususnya tadi itu. Kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim sama Nabi Yakub itu berwasiat untuk anak-anak mereka itu bukan berkaitan dengan harta kayak gitu ya. Maka kemudian itu adalah pesan-pesan khusus yang tidak hanya terkait dengan harta kayak gitu ya. Dari orang yang hendak meninggal dunia ya, di mana pesan itu nanti dilaksanakan setelah si pemberi wasiat itu meninggal dunia kayak gitu. Dan pesan tersebut, wasiat tersebut itu dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi cakupannya begitu kayak itu ya. Jadi dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari wasiat. Maksudnya itu wasiat itu dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi itu termasuk perbuatan, dan ketika itu dilaksanakan dan sebagaimana contoh-contoh dari wasiat tadi itu ya, maksudnya wasiat yang tidak mengandung unsur dosa kayak itu, maka itu menjadi pahala bagi orang yang berwasiat seperti itu ya. Jadi sampai di sini bisa ditangkap ya teman-teman ya, maksudnya definisi terkait dengan wasiat kayak gitu. Ya, jadi wasiat itu adalah pesan-pesan khusus yang tidak hanya sekedar wasiat harta kayak gitu, tapi juga yang lainnya dari orang yang mau meninggal dunia kayak gitu, di mana pesan tersebut ya itu dilaksanakan setelah si pemberi wasiat tadi itu meninggal dunia, dan wasiat itu dalam rangka untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, terus kemudian bagian yang kedua, apa hukum berwasiat kayak gitu ya. Jadi hukum berwasiat ini teman-teman ya. Jadi kita lihat tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 kayak gitu ya. Di situ Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu ya. Telah diwajibkan kutiba alaikum atas kalian itu jika hadoro telah datang ahadukum seseorang dari kalian itu mautah, maksudnya itu seseorang itu merasa ajalnya mau datang kayak gitu. Ing taraka khaironil wasiyatu lil walidaini, jika ia meninggalkan kebaikan, khaironil wasiyatu itu meninggalkan khairo itu maksudnya di sini maksudnya harta. Dalam ayat ini tuh yang dimaksud adalah harta kayak gitu. Wasiat kayak itu untuk berwasiat lil walidaini untuk kedua orang tuanya, wal aqrabina dan para kerabat, bil ma'ruf dengan cara yang baik, hakon adalah kewajiban alal muttaqin atas orang-orang yang bertakwa. Teman-teman, kalau saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir kayak gitu ya, ini ayat ini ditelaskan telah dinasak hukum yang wajib tadi itu, wajib bagi orang-orang bertakwa untuk kemudian membuat wasiat terkait dengan hartanya kayak gitu kepada kedua orang tua dan para kerabat, itu telah dinasak. Maksudnya telah hukum di sini, hukum wajibnya tadi itu telah dihapus dengan turunnya Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai 12 yang berisi terkait dengan hukum waris seperti itu. Sehingga orang-orang yang hendak meninggal dunia itu tidak perlu membuat wasiat. Kenapa? Karena sudah ada hukum waris untuk orang tua dan kerabat kayak gitu. Dan juga nanti kalau dalam Quran surah An-Nisa ayat 11-12 itu nanti diterangkan mulai dari hukum waris bagi anak laki perempuan, ibu bapak, terus kemudian juga untuk istri suami kayak gitu. Terus kemudian yang lainnya kayak gitu nanti teman-teman bisa baca dalam An-Nisa ayat 11-12 kayak itu. Terus kemudian bagaimana terkait dengan hukum waris itu, berarti kalau ayat itu telah dinasak kayak gitu ya. Ternyata kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini saya ambil hadisnya dari Sunan Tirmidzi seperti itu ya. Jadi qala Nabiyu telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mahakum ri'im muslimin ya, tidaklah dibenarkan ri'im muslimin bagi seorang muslim ya bitu yang dia itu menginap atau bermalam lailataini 2 malam kayak gitu, walahu dan padanya itu mayusi ya gitu, memiliki sesuatu yang akan ia wasiatkan, fihi di dalamnya itu ila kecuali wawasiyatuhu, kecuali dia
wasiatnya itu kayak itu ya, maktubatun ya, ditulis kayak itu ya, ditulis indahu di sisinya kayak gitu. Jadi hadis ini itu ya, tidak dibenarkan seorang muslim menginap selama 2 malam sementara ia memiliki sesuatu yang akan diwasiatkan, kecuali wasiatnya itu harus tertulis di sisinya kayak gitu. Dan hadis ini kayak gitu ya, kan kalau saya belajar usul fikih gitu ya, macam untuk menentukan sesuatu itu wajib sunnah itu kan dilihat dari korinah tuntutannya kayak gitu ya, tuntutannya itu kuat apa enggak kayak gitu. Dan penunjukan dari hadis-hadis ayat maupun hadisnya itu bagaimana kayak gitu ya. Maka kemudian dari beberapa ayat tadi itu dan juga hadis ini, maka kemudian jumhur ulama yaitu menyebutkan bahwasanya hukum berwasiat itu adalah sunnah kayak gitu ya. Jadi tidak sampai wajib kayak gitu, tapi hukumnya adalah sunnah. Tadi yang hukumnya awalnya wajib dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 tadi itu sudah dinasak, sudah dihapus dengan turunnya ayat terkait dengan hukum waris seperti itu ya. Maka kemudian dari situ ya, hukum dari membuat wasiat itu adalah sunnah kayak gitu. Tapi kesunahan ini teman-teman itu bisa berubah menjadi wajib ya, kalau kemudian misalkan ada orang yang dia memiliki harta berkecukupan kayak gitu ya, terus kemudian dia belum menunaikan kewajibannya, misalnya haji kan rukun Islam yang kelima. Dia secara harta mampu, secara kemampuan mampu kayak gitu, secara ilmu mampu kayak gitu ya, tapi sampai di ujung dia misalkan mau kan meninggal, nggak melihat kondisi dia harus sakit kan gitu ya, misalkan ada suatu kayak gitu ya, terus kemudian sampai dia kemudian lalai kayak gitu ya. Apalagi kan saat ini kita bisa memprediksi ya dengan panggilan-panggilan haji yang lama gitu, nunggunya sampai berapa tahun kayak gitu ya. Itu kan ini kita nggak tahu kayak gitu ya. Maka kemudian jadi wajib untuk kemudian berwasiat ketika dalam kondisi yang seperti itu. Saya ambil contoh saya pribadi sudah berwasiat kepada kakakku. Saya sudah menyampaikan kepada kakakku, Mas, nanti kalau aku misalkan wafat kayak gitu silahkan aku dihajikan kayak gitu ya, kalau aku belum menunaikan ibadah haji kayak gitu. Jadi saya segitu kayak gitu ya. Jadi biar kemudian kita tidak terkena hukum lalai atau abai dari melaksanakan perintah Allah, yaitu rukun Islam yang kelima tadi itu kayak gitu. Jadi itu terkait dengan hukum berwasiat itu adalah sunnah kayak gitu loh. Tapi kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu maka kemudian bisa menjadi sunnah, yang tadi itu bisa wajib ya, contohnya seperti yang saya contohkan tadi itu ya, terkait dengan kewajiban-kewajiban dalam urusan agama ini yang harus ditunaikan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya terkait dengan hukum berwasiat kayak gitu. Terus kemudian kita lanjutkan lagi ke poin yang ketiga, yaitu macam-macam wasiat kayak gitu ya. Jadi macam-macam wasiat ini analisis saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah macam-macam wasiat dilihat dari objek yang diwasiatkan kayak gitu ya. Macam-macam wasiat dilihat dari objek yang diwasiatkan itu, yang pertama adalah wasiat akan suatu hak kayak gitu. Wasiat akan suatu hak tertentu kayak itu. Jadi ini saya ambil contoh ini dari apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, yang beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu telah melakukan wasiat, yaitu berwasiat untuk kemudian hak kepemimpinan atas umat Islam itu nanti setelah beliau wafat itu adalah diserahkan kepada Umar bin Khattab seperti itu. Jadi wasiatnya Abu Bakar ini adalah terkait dengan hak kepemimpinan kaum muslimin kayak gitu. Waktu itu kan Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai khalifah kayak gitu ya. Terus kemudian ketika mau mendekati ajalnya kayak gitu ya, beliau itu berwasiat kayak gitu supaya kemudian yang menggantikan beliau itu nanti adalah Umar bin Khattab kayak gitu ya. Jadi itu contoh wasiat yang itu adalah akan suatu
hak tertentu kayak gitu, yaitu terkait dengan hak kepemimpinan atas kaum muslimin seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah dilihat dari objek wasiatnya ya. Tadi yang pertama adalah wasiat akan suatu hak, kemudian yang kedua adalah wasiat keimanan dan ketaatan kayak gitu. Jadi ini adalah contohnya apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub tadi itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 132 itu ya. Jadi dalam ayat itu tadi kan saya bacakan artinya aja ya teman-teman ya terkait dengan ayat tersebut, yaitu dalam ayat 132 sampai 133 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anaknya, demikian pula Nabi Yakub. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Yakub sama-sama berwasiat kepada anak-anaknya. Apa itu? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim ya. Jadi di sini wasiatnya adalah apa? Wasiat keimanan dan ketaatan kayak gitu ya, agar kemudian tetap dalam kondisi Islam sampai wafatnya. Kemudian di ayat 133 dari Quran surah Al-Baqarah, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, anak-anak Nabi Yakub, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, jadi di sini sebelum Nabi Yakub wafat itu dia bertanya kepada anak-anaknya, siapa yang akan kamu sembah setelah semeninggalku kayak gitu. Jadi ini contoh teladan yang baik bagi para orang tua ya. Jadi ini adalah wasiat tauhid ya. Ini pertanyaan ya kalau itu nasihat pesan-pesan keimanan kayak gitu ya kepada anak-anaknya terkait dengan siapa yang akan kamu sembah nanti setelah bapakmu misalkan wafat seperti itu penting untuk kemudian ditanyakan kepada para anak-anaknya kayak itu ya, untuk memastikan keimanan ketauhidan dari anak-anaknya seperti itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yakub seperti itu ya. Jadi ini pesan dan wasiatnya itu bukan wasiat terkait harta, tapi berkaitan dengan keimanan dan ketaatan seperti itu. Terus kemudian wasiat yang ketiga ya, yaitu wasiat dilihat dari jenis objeknya. Yang ketiga adalah wasiat harta kayak gitu ya. Jadi yang ketiga itu adalah wasiat harta. Wasiat harta sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah 180 tadi itu ya, dimana ayat itu hukum membuat wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat itu telah dinasak dengan turunnya ayat An-Nisa ayat 11-12 terkait dengan hukum waris. Maka kemudian tidak ada wasiat bagi kedua orang tua dan kerabat. Kenapa? Karena sudah ada ayat tentang waris kayak gitu. Maka kemudian wasiat itu adalah untuk selain dari mereka kayak gitu. Terus kemudian terkait dengan wasiat harta ini teman-teman ya, ada hadis dari Rasulullah, apakah kemudian orang yang hendak meninggal dunia itu terus kemudian memiliki harta yang baik, yang berkecukupan, yang cukup kayak gitu ya, boleh kemudian diwasiatkan kepada selain ahli waris itu sangat banyak sampai jumlahnya berapa, yaitu ternyata itu ada ketentuannya kayak gitu ya. Jadi Rasulullah SAW ini ada hadis kayak gitu, dari hadis ini muttafaqun alaihi, berarti sahih Bukhari Muslim kayak gitu ya. Ibnu Majah juga mensahihkannya kayak gitu. Ini dari hadis Sunan Tirmidzi saya bacakan hadisnya ya teman-teman. Ibnu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqas, dari bapaknya ia berkata, aku sakit pada tahun penaklukan kota Mekah hingga membuatku nyaris meninggal dunia. Rasulullah kemudian datang untuk menjengukku. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta yang banyak, namun hanya puteriku yang akan mewarisiku. Apakah aku boleh mewasiatkan seluruh hartaku kepadanya? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Aku bertanya lagi. Maksudnya yang meriwayatkan hadis tadi ya, dari bapaknya Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu ya, bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah aku boleh mewasiatkan 2/3 dari hartaku? Rasulullah SAW menjawab tidak. Kemudian
aku berkata lagi, apakah aku boleh mewasiatkan setengahnya? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Aku berkata, apakah aku boleh mewasiatkan sepertiganya? Rasulullah SAW menjawab, ya, sepertiga. Dan sepertiga itu banyak. Sungguh, jika engkau meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka miskin, di mana mereka akan meminta-minta kepada manusia. Sungguh tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah kecuali engkau akan mendapatkan pahala dari perbuatan itu, hingga suapan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Ini masih ada kelanjutannya, saya potong sampai di situ ya teman-teman ya. Hadis ini jadi sangat terang sekali dalam hadis itu bahwasanya ketika orang yang mau meninggal dunia itu memiliki harta yang berkecukupan seperti itu, kemudian dia hendak membuat wasiat untuk di luar ahli warisnya kayak gitu ya, maka kemudian itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang dia miliki seperti itu. Jadi itu terkait dengan wasiat terkait dengan harta kayak gitu. Tapi adapun kemudian misalkan melebihi itu kayak gitu ya, itu kalau dalam beberapa pendapat ulama ya dari yang saya baca-baca itu jika atas keridhaan dari ahli warisnya kayak gitu. Jika diridhoi maka kemudian itu diperbolehkan lebih dari itu kayak gitu ya. Adapun bagi ahli waris itu sudah ada hukum waris seperti itu sebagaimana Allah terangkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai 12 itu, ataupun nanti juga diterangkan di dalam nas-nas yang lainnya kayak gitu. Itu untuk macam-macam wasiat dilihat dari objek wasiatnya. Nah, selanjutnya adalah macam-macam wasiat dilihat dari sifat wasiatnya kayak gitu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah wasiat yang mengandung unsur taqarrub ilallah kayak gitu ya. Jadi contohnya adalah tadi itu wasiatnya Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Demikian pula wasiatnya Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya kayak gitu ya. Itu ada unsur keimanan, ketaatan. Itu berarti sifat dari wasiat itu apa? Mengandung unsur taqarrub ilallah kayak gitu ya, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun juga nanti misalkan wasiat untuk melaksanakan ibadah haji kayak gitu, misalkan diperkirakan belum bisa menunaikan ibadah haji sampai wafatnya. Sekarang kan ada ya haji badal, itu kan juga ada ya, dimana badalnya itu harus juga sudah pernah menunaikan ibadah haji kayak gitu ya, bukan orang-orang yang belum menunaikan ibadah haji kayak gitu ya. Atau kemudian pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang lainnya kayak gitu ya, misalkan terkait dengan menunaikan dari yang lain ya, kewajiban yang lain kayak gitu ya. Ya itu contohnya kayak gitu ya. Terus kemudian berikutnya macam wasiat dilihat dari sifat wasiatnya. Yang kedua adalah wasiat yang mengandung kemaslahatan yang sifatnya itu secara umum kayak gitu ya. Ini contohnya apa ya? Contohnya adalah wasiat-wasiat yang berisi pesan-pesan kebaikan seperti itu ya, kemaslahatan umum ya. Misalkan si orang yang mau meninggal dunia tadi itu berwasiat kepada tetangganya maksudnya itu untuk kemudian nanti atau berwasiat kepada kepada anaknya misalkan, supaya nanti tetangganya si A itu sampaikan nanti wasiat bapak ini kayak gitu ya, supaya nanti tetangga si A itu yang mengurus, yang menyirami, yang mengurus kebun atau ladang atau kemudian pertanian sawah yang dimiliki oleh orang tua misalkan seperti itu. Atau kemudian supaya memilih pekerja yang ini, pekerja yang itu kayak gitu. Jadi itu tuh untuk kemaslahatan yang dipandang baik oleh si orang yang mau meninggal dunia tadi itu. Jadi itu wasiat-wasiat, nasihat-nasihat kebaikan aja kayak gitu ya.
Contohnya juga supaya misalkan berwasiat ya untuk kemudian tetap berbakti kepada misalkan si si A si B yang dulu pernah berbuat baik kepada orang tua kayak dan sebagai orang tuanya kayak gitu. Itu hanya sifatnya kemaslahatan yang sifatnya umum seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah wasiat yang mengandung mudorot kayak itu. Jadi jenis wasiat yang ketiga yang dilihat dari sifatnya kayak itu ya. Jadi yang poin 1, 2 tadi itu kalau diringkas itu nggak ada mengandung unsur mudorotnya kayak itu ya. Wasiat yang tidak mengandung unsur mudorotnya. Tapi kemudian saya klasifikasi lagi kayak itu. Kemudian yang ketiga adalah wasiat yang mengandung unsur mudorot. Nah, wasiat yang mengandung unsur mudorot inilah yang kemudian itu yang tidak diperbolehkan, yang itu haram dilakukan oleh si orang hendak meninggal dunia tadi itu. Mana itu hadisnya? Hadisnya adalah sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang ada di dalam slide itu teman-teman. Jadi di situ dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda. Ini hadisnya ada di Sunan Tirmidzi. Bukan ya. Jadi ini hadisnya di Sunan Tirmidzi. Dan saya ambil dari kitab fikih sunnah. Kalau ini dari kitab fikih wanita ya. Jadi di situ dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki atau perempuan yang senantiasa berbuat taat atau beribadah kepada Allah selama 60 tahun. Ini kalau bunyi hadisnya ya teman-teman ya biar lebih mantap kayak gitu, maksudnya ini langsung saya ambil dari nas Arabnya kayak itu ya. Inna rajula la ya'malal wal mar'ata bi ta'atillahi sittina sanatan tsumma yahduruhumal mautu wa yudarrani fil wasiyati fatajibu lahuman naru ya. Nah, itu artinya sungguh seperti mana di slide itu ya. Sungguhnya seorang laki-laki kayak gitu ya. Sungguh dia telah beramal wal mar'ata dan seorang perempuan ya telah beramal apa bitaatillah ya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sitina sanatan 60 tahun kayak gitu ya. Summa yahduruhuma kemudian akan mendatangi keduanya itu apa al maut, ajalnya mau datang kayak gitu ya. Wa yudarroni kemudian keduanya itu membuat mudarat dalam wasiatnya kayak gitu. Maksudnya membuat wasiat itu yang mengandung mudarat seperti itu fatajibu lahuman naru, maka diwajibkan atas keduanya itu masuk ke neraka kayak gitu ya. Dan ternyata hadis ini itu ya sebagaimana diterangkan oleh Abu Hurairah dalam kelanjutan hadisnya itu ya, itu juga disebutkan oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 kayak gitu. Jadi dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 itu sebagaimana yang dilanjutkan oleh Abu Hurairah dalam hadis tersebut, mimba di wasiyati yuso biha audainin ghairu mudor ya wasiyatan minallah kayak itu hingga pada firmannya zalikal fausul adzim kayak itu. Jadi itu teman-teman bisa buka ayat 12 dari Quran surah An-Nisa kayak gitu ya. Jadi potongan ayat yang dibacakan oleh Abu Hurairah itu adalah potongan ayat yang ada pada Quran surah An-Nisa ayat 12 ya. Jadi di situ itu artinya setelah ya wasiat itu ya diwasiatkan dengannya atau ini setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan dibayarkan audenin hutangnya kayak gitu dengan tidak ghairu mudor menyusahkan kepada ahli waris wasiyatan minallah ya. Demikian itu ketentuan dari Allah, wasiat dari Allah, wallahu alimun halim, dan Allah itu maha mengetahui, maha penyantun kayak gitu. Jadi di situ tuh ghairu mudor, tidak boleh membuat mudorot. Nah, membuat mudorot di situ ya dalam tafsir Ibnu Katsir kayak gitu ya diterangkan ya. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris, di sini diartikan mudarat itu memberikan menyusahkan ya.
juga bisa membahayakan. Kan makanya sebagainya saya sampaikan tadi, definisi dari mudarat itu banyak, merugikan, menyusahkan, membahayakan, ya itu bisa masuk dalam kategori mudarat. Itu menyusahkan kepada ahli waris ialah tindakan-tindakan seperti apa. Berarti di sini penjelasan dari hal yang memudarat tadi itu apa, yaitu mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan. Itu yang pertama, karena itu berarti akan mengurangi hak dari si ahli waris ketika wasiat itu lebih dari sepertiga harta, kayak gitu. Kemudian yang kedua, berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Nah itu ya, berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Jadi wasiatnya itu memang disengaja, niatannya itu bukan untuk takarub ilallah ya, tapi gen setitik aja jatahe si ahli waris itu, kayak gitu. Nah itu berarti niatan itu nggak bener, kayak itu. Niatannya itu ya tadi itu mengurangi jatah dari si ahli waris. Padahal harusnya wasiat tadi itu benar-benar untuk takarub. Sepertiga tadi itu yang diwasiatkan itu untuk takarub, misalkan sepertiga harta untuk disedekahkan, sepertiga harta nanti infakkan untuk pembangunan masjid, sepertiga hartaku infakkan untuk kemudian membiayai pembangunan musola, masjid, ataupun kemudian membantu pondok pesantren dan sebagainya, kayak gitu ya. Jadi niatannya itu harus benar, kayak gitu, bukan dalam rangka untuk mengurangi jatahnya si ahli waris, kayak gitu. Sekalipun di sini jelaskan, sekalipun itu kurang dari sepertiga, jika ada niat mengurangi hak waris tidak diperbolehkan. Nah itu. Jadi ini saya membacakan yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir, kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, maksud dari membuat mudarat. Atau kemudian kalau misalkan di luar harta, misalkan berwasiat, nanti kalau aku wafat silahkan dihabisi si A si B itu karena dulu begini. Nah itu juga wasiat yang membawa mudarat, membahayakan bagi orang lain, yang seperti itu haram. Atau kemudian nanti wasiat yang buruk, kalau tadi Nabi Yakub, Nabi Ibrahim berwasiat keimanan, kemudian itu berwasiat nanti setelah meninggalku silahkan murtad kalian. Nah itu juga wasiat yang mudarat, yang haram untuk kemudian dilaksanakan isi wasiat tersebut, kayak gitu. Karena itu adalah wasiat yang membawa mudarat, yang itu adalah haram dan dosa untuk kemudian dibuat, dan juga tidak boleh untuk kemudian ditunaikan seperti itu. Nah itu teman-teman bahasan kita hari ini, dan mohon maaf apabila memakan waktu lebih dari setengah jam ya teman-teman ya. Dan akhirnya mari kita akhiri forum kajian online pasca Ramadan hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu dari Allah semata, dan apabila ada salah, kurangnya, kelirunya itu semata-mata kelemahan saya pribadi. Dan untuk bahasan wasiat itu sebenarnya sangat luas teman-teman ya, maka silahkan teman-teman semuanya untuk mengkaji di tempat yang lainnya, atau kemudian belajar baca-baca kitab-kitab dan sebagainya, kayak gitu, untuk kemudian lebih menajamkan pemahaman terkait dengan wasiat ini, kayak gitu. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.